Saudara-saudara, Bapak Ibu, pemuda remaja, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam persekutuan keluarga di hari Minggu saat ini, kita akan kembali memuji memuliakan Tuhan di rumah kita masing-masing dalam ibadah Minggu Paskah yang kedua. Oleh karena itu, saudara-saudara, dengan penuh kasih marilah kita berdiri. Kita akan memulaikan ibadah kita. Kita puji Tuhan, kita muliakan Tuhan dengan nyanyian dari NKB 38, baitnya yang pertama dan yang kelima. Telah lewat malam gelap. Telah lewat malam yang gelap, datang hari yang cerah. Rasa takut pun lenyap, jiwaku bersukalah. Sungguh nyata damai surga membuatku bergema. Kasih-Mu habis bagiku, jadi harta yang besar. Meski berliku jalanku dan bahaya ku tempuh, tetaplah sukacitaku karena Yesus panduku. Sungguh nyata damai surga membuatku bergema. Kasih-Mu habis bagiku, jadi harta yang besar. Marilah kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita ialah dari Tuhan Allah, yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara ciptaan tangannya, yang menganugerahkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Salam damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus dengan tuntunan Roh Kudus bagi kamu sekalian. Amin. Kita nyanyikan pujian dari NKB 129, baitnya yang pertama, Indah Mulia. Indah mulia, bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal. Damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman, dari bencana dan sesat. Aman, aman, bersandar lengan yang kekal. Silakan kita duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dengarkanlah hukum Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita sambut hukum Tuhan ini, kita melakukan pujian NKB 184, baitnya yang pertama dan yang ketiga, Engkau milikku abadi. Kau milikku abadi, segalanya bagiku. Di sepanjang ziarahku, ingin ku bersamamu. Ku dekat padamu, ku dekat padamu.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah. Kita mengakui dosa kita. Kita memohon pengampunannya, kita berdoa. Allah Bapa pengasih, kami merendahkan hidup di hadapan-Mu. Dari rumah kami ini, kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami kepadamu. Kami mohon, ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang bangkit bagi kami. Amin. Kita nyanyikan NKB 10 baitnya yang pertama, Dari Kungkungan Malam Gelap. Dari kungkungan malam gelap, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang-Mu tetap. Yesus, ku datanglah. Dari sengsara, sakit dan aib, masuk ke dalam kasih ajaib. Dan ku rindukan dosaku raib. Yesus, ku datanglah. Untuk menerima berita anugerah Allah, diundang kita sekalian berdiri. Pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya kepada Allah, sebagaimana firman-Nya. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kita nyanyikan pujian NKB nomor 3, Terpujilah Allah. Hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia jemaat. Sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Jemaat Tuhan, disilakan kita duduk kembali. Marilah kita mempersiapkan diri untuk menerima firman Tuhan yang akan diberitakan di rumah kita masing-masing saat ini. Untuk itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di rumah ini kami telah sedia mendengar dan merenungkan firman-Mu. Karuniakanlah kuasa Roh-Mu yang kudus kepada kami, agar kami mengerti dan memahami firman-Mu, dan kami diberi kekuatan untuk hidup berdasarkan firman-Mu.
Berkati kami di rumah ini ya Tuhan dengan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami, berfirmanlah kepada kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak, keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini terdapat dalam Yeremia 31 ayat 1 sampai ayat 17. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun. Hai anak darah Israel, engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Iya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh, akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim. Ayo, marilah kita naik ke Sion, kepada Tuhan Allah kita. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Aku akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Dengar, di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya, ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Beginilah firman Tuhan. Cegahlah suaramu dari menangis, dan matamu dari mencucurkan air mata, sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pemuda, remaja, anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini adalah masih ada harapan untuk hari depan. Saudara-saudara, konteks hidup umat Israel tatkala Yeremia menyampaikan firman Tuhan ini ada dalam suasana kehidupan yang menyedihkan, bahwa mereka
dicerai-beraikan ke berbagai penjuru. Puluhan ribu dari antara mereka dibuang. Bahkan ada yang ke utara, bahkan juga ada yang sampai ke berbagai penjuru dunia. Pembuangan yang terjadi ini sesungguhnya akibat pemberontakan mereka kepada Tuhan Allah. Tetapi maksud dan tujuan situasi dan kondisi hidup ini bukanlah untuk kebinasaan mereka, karena Allah yang mengendalikan penuh peristiwa ini. Yeremia sendiri tidak ikut dibuang. Ia berada di Yerusalem, dan dari Yerusalemlah, juga di Yerusalemlah ia memberitakan firman Tuhan ini, bahwa Allah tidak pernah merencanakan dan merancang kebinasaan umatnya. Maka walaupun situasi dan kondisi hidup umat Israel kala itu sangat menyedihkan, memilukan dan menyakitkan, Tuhan selalu punya rencana indah bagi mereka. Suasana di mana mereka tidak lagi dapat menikmati kebersamaan, saudara dengan saudara terputus komunikasi, mereka sulit untuk berjumpa, bahkan kabar berita dari sanak saudara pun tak kunjung mereka dengar. Identitas mereka sebagai bangsa terpilih, kewibawaan mereka sebagai umat pilihan Allah, kebanggaan mereka Yerusalem dan bait Allah yang berdiri megah di Yerusalem, tanda keberadaan Allah di tengah hidup mereka, kini telah tiada. Sungguh bangsa itu seperti kehilangan masa depan. Tidak ada lagi gairah untuk meraih impian dan cita-cita hidup mereka. Di saat seperti inilah saudara-saudara, Yeremia menyampaikan firman Tuhan kepada seluruh umat Israel, baik yang ada di Babel, baik yang ada di utara, dan di segala tempat termasuk di Yerusalem, bahwa Allah akan membaharui perjanjiannya. Apa perjanjian Allah dengan umat Israel? Perjanjian Allah dengan umat Israel adalah inisiatif Allah sendiri, yaitu yang mengangkat, memilih umat Israel menjadi umat kepunyaannya, dan Tuhan Allah menjadi Tuhan Allah mereka. Perjanjian ini adalah kasih karunia Allah kepada umat Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat apa yang disampaikan firman Tuhan saat ini. Yang pertama, bahwa pembaharuan yang dilakukan Allah atas umatnya adalah mengembalikan mereka pada kehidupan yang normal. Pembaharuan itu terjadi karena kasih Allah. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun. Yang porak-poranda, komunikasi yang terputus, persekutuan yang sirna dibangun oleh Allah untuk kembali membuat bangsa itu bersukaria. Saudara-saudara, bukan hanya dibangun, tapi bangsa itu pun akan dikumpulkan, disatukan kembali untuk menikmati persekutuan dengan Allah. Mereka akan menikmati sukacita, sukaria. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, mereka akan menjalani kehidupan ini sebagaimana seharusnya. Dalam ayat 5 dikatakan, engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Artinya bahwa apa yang selama ini telah sirna, cita-cita dan pengharapan untuk meraih masa depan yang hilang, dijanjikan Allah akan dikembalikan. Bahwa umat Israel akan kembali bersorak-sorai di hadapan Allah. Umat Israel akan diperintahkan untuk memberi kabar, memuji, dan memperkatakan apa yang Tuhan telah lakukan. Tuhan telah menyelamatkan umatnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Ini firman Tuhan kepada umat Israel. Apa yang terjadi dengan kehidupan mereka? Kenapa mereka harus dengan menangis datang?
Tuhan menghendaki pertobatan dan penyesalan yang sungguh-sungguh dari umat itu, supaya Tuhan menyediakan penghiburan. Kalau umat itu datang dengan tangisan kepada Tuhan, itu mau mengartikan bahwa ada ketulus ikhlasan umat yang menyadari keberadaan dirinya, yang menyadari semua apa yang terjadi dan dilakukan dalam hidupnya, yang menyadari bahwa ia hanya hidup oleh karena Allah. Maka kepada orang-orang ini hiburan akan Tuhan beri. Dengan hiburan aku akan membawa mereka, aku akan memimpin mereka, dan mereka tidak akan tersandung. Mereka berjalan di jalan yang rata. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perjalanan hidup kita pun di saat sekarang ini adalah perjalanan hidup yang diwarnai oleh bayang-bayang ketakutan, keraguan-raguan. Tidak sedikit di antara kita kemudian yang mulai khawatir akan masa depan. Tidak sedikit dari anak-anak kita yang memikirkan bagaimana perjalanan hidup mereka hari esok dan seterusnya. Bagaimana pendidikan mereka, sekolah mereka, bagaimana karir mereka. Hidup tak menentu oleh karena apa yang terjadi dan kita alami saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menghadapi kehidupan seperti ini, firman Tuhan yang disampaikan Nabi Yeremia mau mengarahkan kita semua bahwa Tuhan menghendaki kita untuk mencegah suara dari tangisan. Tangisan karena ketakutan, tangisan karena keraguan-raguan, tangisan karena kekhawatiran hidup. Kalaupun Tuhan katakan dengan tangisan mereka akan datang, itu mau menunjuk bahwa kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menghendaki kita menangis karena kita takut menghadapi hidup ini. Cegahlah suaramu dari tangisan dan matamu dari mencucurkan air mata, sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan. Apa jerih payah yang diberikan oleh Tuhan bagi kita? Tersedia ganjaran. Jerih payah seperti apa? Tidak lain dan tidak bukan, saudara-saudara, ketaatan kita, pemegangan hidup dan diri kita, supaya kita hanya hidup sesuai dengan kehendak Allah, hanya hidup dengan mengandalkan hikmat dan kuasa kasih Allah. Saudara-saudara, di ayat 17 firman Tuhan saat ini berkata, masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Apa yang dimaksudkan oleh firman ini? Firman ini mau menegaskan kepada kita semua, mulai dari orang-orang tua, anak-anak, pemuda, remaja, bahwa hidup ini belum berakhir. Hidup ini masih panjang untuk kita jalani. Hari depan masih Tuhan sediakan. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Itu firman Tuhan hari ini kepada kita. Di saat situasi hidup mengkhawatirkan, membuat kita ragu-ragu dalam melakukan pekerjaan kita, dalam meniti karir, dalam memperjuangkan cita-cita kita, dalam meraih impian kita. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan hari ini kepada kita, masih ada harapan untuk hari depan. Karena itu, mari datang kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan dalam keadaan hidup yang sedemikian menyedihkan ini. Tuhan akan memberi penghiburan. Datanglah kepada Tuhan di tengah kekhawatiran meraih mimpi dan masa depan. Dia akan memimpin kita ke sungai-sungai di jalan yang rata, tidak akan tersandung. Jaminan penyertaan Tuhan ini menjadi pembaharuan perjanjiannya, dan itu telah terjadi di dalam peristiwa kebangkitan Kristus dari kematian. Yesus Kristus yang bangkit adalah harapan untuk hari depan kita. Jalanilah hidup ini, saudara-saudara, dengan terus berpegang kepada Tuhan. Ingatlah, Tuhan selalu membaharui perjanjiannya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Amin.
Kita sambut firman Tuhan yang telah memberkati kita saat ini dengan nyanyian Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri bersama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat. Kita ikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci menurut pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan kita duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya yang terjadi dan kita alami sampai saat ini. Persembahan ini adalah bentuk syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Kita menyanyikan pujian semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua
Marilah kita berdiri, kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dalam doa kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami bersyukur. Kasih-Mu yang besar telah Engkau nyatakan kepada kami umat-Mu, sehingga kami beroleh keselamatan dan diberkati. Kini, kami memberikan persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Terima dan sempurnakanlah persembahan kami ini. Dimuliakanlah Engkau di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita nyanyikan pujian NKB 184 baitnya yang pertama. Engkau milikku abadi. Silakan kita duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pemuda, remaja, anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita satukan hati dalam iman. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu, kami memuliakan nama-Mu. Di hari Minggu saat ini, kembali kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kami boleh mendengar firman yang memberkati kami. Ya Bapa di surga, kami memohon, sungguh berkati kami. Beri kami kekuatan, yakinkan kami bahwa Engkau terus setia membaharui hidup kami. Engkau merancang kami pada damai sejahtera-Mu. Bapa di surga, lawatlah setiap keluarga di rumah masing-masing ketika beribadah memuji nama-Mu, mendengar firman-Mu. Ya Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau mengenali setiap kehidupan kami. Karena itu kami mohon, Engkau beri kami kekuatan, mampukan kami Tuhan untuk bersabar dan tabah di dalam iman dan kesetiaan kami menjalani kehidupan ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk menghentikan penyebaran bahkan wabah ini di kehidupan kami. Tuhan tolong masing-masing kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, anak-anak, orang-orang tua yang sudah lanjut usia di persekutuan jemaat dalam rumah tangga masing-masing mereka. Engkau melawat mereka, menghibur mereka yang dalam kelemahan tubuh karena penyakit. Engkau sembuhkan mereka yang sakit saat ini. Engkau hiburkan mereka yang bergumul dalam duka cita. Engkau terus Tuhan memberkati setiap warga jemaat-Mu yang dalam pergumulan menghadapi ekonomi. Tuhan akan tolong. Engkau memberi kami yang terbaik di kehidupan ini. Berkatilah Tuhan setiap anak-anak kami dalam rencana hidup mereka, perjuangan mereka meraih masa depan. Di tangan-Mu lah semua itu tersedia. Karena itu kami aminkan firman-Mu bahwa masih tersedia pengharapan dalam masa depan bagi kami, bagi anak-anak kami. Ya Bapa di surga, dipuji dimuliakan Engkau. Berkati Tuhan setiap usaha pekerjaan masing-masing jemaat-Mu. Berkati setiap keluarga untuk hidup dalam damai, dalam kasih. Engkau meyakinkan setiap kami bahwa kami tidak akan binasa. Tuhan akan menuntun langkah hidup kami semua. Bapa di surga, terpuji kekal nama-Mu di dalam Yesus Kristus yang telah bangkit, yang membaharui kehidupan kami. Kami adalah domba gembalaan-Mu. Tuntunlah kami Tuhan ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Berikan kami damai sejahtera-Mu. Jauhkan kami Tuhan dari malapetaka dan pencobaan yang melampaui kekuatan kami. Engkau menolong gereja-Mu dalam persekutuan jemaat, hamba-hamba-Mu, pendeta, penatua, diaken,
bahkan semua Tuhan perangkat pelayanan di Jemaat GPD Koinonia Palu. Tuhan memberkati. Kami memohon ya Bapa di surga, kerinduan dan permohonan kami Engkau kabulkan, karena sesungguhnya di tangan-Mu lah semua. Apa yang terjadi dan akan terjadi akan kami alami di kehidupan ini. Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, sungguh kepadamu kami berserah diri atas segala sesuatu yang kami hadapi di kehidupan ini. Sempurnakan ibadah kami. Bertahtalah Tuhan dalam keluarga jemaat masing-masing. Engkaulah yang berkuasa, berdaulat, kini sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pemuda, remaja, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengakhiri ibadah kita saat ini diundang kita sekalian berdiri. Kita nyanyikan NKB 143, Janji yang Manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak ombak ambing lagi jiwaku. Walau lambat hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Arahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Disilahkan kita duduk kembali. Kita mengambil saat teduh sejenak, kita berdoa masing-masing pribadi. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pemuda, remaja, anak-anak yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita di hari Minggu saat ini. Atas nama Majelis Jemaat BPP Jemaat GPD Koinonia Palu, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Mari kita jalani kehidupan ini dengan terus berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Hidupku penuh awan, nantikan